Saya, liputan kita hari ini adalah kita akan menyorot wajah baru nih dan fungsi ganda Terminal Banjar yang sudah dibenahi baru-baru ini, yang sudah diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Februari 2024. Revitalisasi Terminal Banjar ini merupakan bagian dari program pemerintah Kota Banjar untuk mengubah stigma terminal ini yang dulu sangat kumuh menjadi sangat rapi, nyaman, dan senang didatangi oleh banyak orang. Terminal ini juga sekarang sudah dilengkapi berbagai fasilitas modern. Dan sekarang ada 6 jalur pemberangkatan bus. Yang satu, 6 jalur itu bertujuan ke dalam luar provinsi. 4 provinsi lagi, 4 jalur lagi, ada bus antar kota di dalam provinsi. Ada hal menariknya juga. Yang satu, revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada transportasi. Terminal ini juga dipersiapkan untuk membangun mall publik. Mall pelayanan publik yang bertujuan untuk bisa masyarakat mengurus berbagai keperluan administrasi sambil menunggu jadwal keberangkatan bus. Namun, tidak semua berjalan mulus. Sebelumnya, sempat ada isu mengenai akses angkutan kota alias angkot yang akan dipisahkan dari terminal baru ini, yang membuat penumpang kesulitan untuk mendapatkan angkutan kota. Supir angkot juga pendapatannya semakin menurun drastis. Syukurnya ada koordinasi dan rapat yang diselenggarakan. Saat ini angkutan kota sudah diizinkan dan diarahkan masuk ke dalam terminal yang mempermudah penumpang dan menghidupkan kembali operasional angkutan umum di sekitar Terminal Banjar ini. Sekian dari saya, Santian Nagasari. Oke teman-teman, sekarang kita ada di bagian lantai 2, yaitu tempat food court-nya. Baik, saya di sini akan mewawancarai dari resepsionis. Di sini dengan Teteh siapa? Dengan Teteh Andra Wulandari. Saya akan menanyakan seputar tentang terminal tipe A Banjar. Apa saja fungsi dan layanan utama yang disediakan oleh tempat resepsionis di lantai 1? Resepsionis sendiri itu ya, selain untuk penyampaian informasi, resepsionis itu bertugas untuk menerima tamu, surat menyurat, mengarahkan, memberitahu tentang semua pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung. Siapa karyawan terminal, petugas keamanan, atau petugas PO Bus yang biasanya bertugas di resepsionis lantai 1? Untuk petugas resepsionis sendiri itu biasanya tergantung jadwal dan shift ya. Jadi nggak setiap hari sama sebelumnya. Di mana lokasi persis kantin lantai 2, misalnya menghadap ke area tunggu atau ke jalan? Untuk di terminal sendiri, area food court itu seluruhnya berada di lantai 2. Jadi tertutup dan tidak menghadap ke jalan. Kapan jam operasional kantin di lantai 2? Apakah buka 24 jam atau hanya pada jam sibuk? Untuk lantai 2 tidak buka 24 jam. Buka mulai pukul 9 pagi dan tutup di 9 malam. Mengapa tempat resepsionis di lantai 1 dianggap penting selain hanya untuk penyampaian informasi? Karena seluruh layanan itu biasanya dilakukan di resepsionis. Kayak misalkan orang baru masuk ke terminal, otomatis pasti mencari pusat informasi. Nah, biasanya itu ditanyakan di resepsionis. Bagaimana sistem sanitasi dan kebersihan kantin di lantai 2 dikelola?
kemudian tingginya mobilitas pengunjung terminal. Untuk kebersihan dan sanitasi lantai 2 itu seluruhnya dikelola oleh paguyuban UMKM yang berjalan di lantai 2.